Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fitroka Adila Lutfiantri, dan rekan saya yang bernama Ika Insani Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan terkait rancangan pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan kelompok di semester genap. Di sini ada komponennya itu komponen layanan dasar, bidang layanannya itu pribadi dan sosial, topik atau tema layanannya itu kenakalan remaja. Nah, fungsi layanannya itu pemahaman, lalu tujuan umumnya itu yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan jenis kenakalan remaja itu apa saja, lalu peserta didik mampu menganalisis dampak terhadap kenakalan remaja tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan khusus yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kenakalan remaja, lalu peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk kenakalan remaja, peserta didik mampu menguraikan faktor-faktor kenakalan remaja itu apa saja. Selanjutnya ada peserta didik mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Nah, yang terakhir ini ada peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Nah, selanjutnya ada sasaran layanan. Nah, sasaran layanannya ini untuk siswa SMA. Selanjutnya, materi layanannya itu yang pertama, pengertian kenakalan remaja, yang kedua, faktor-faktor kenakalan remaja, yang ketiga, akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, yang keempat, cara mengatasi kenakalan remaja. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaannya itu 1 kali pertemuan sama dengan dikali 45 menit. Selanjutnya ada sumber materi. Di sini kami terdapat 3 sumber materi. Yang selanjutnya ada metode atau teknik yang kami gunakan dalam layanan ini, yaitu bimbingan kelompok atau problem based learning. Nah, untuk media atau alatnya, kalau jika dilakukan secara luring atau tatap muka, yaitu ada kursi, kertas, pulpen. Jika dilaksanakan secara daring atau online, alat dan medianya terdapat laptop, aplikasi Zoom, handphone, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pelaksanaan dan tahap-tahapan kegiatannya, yang pertama ada tahap pembentukan. Nah, dalam tahap pembentukan ini, pemimpin kelompok memberikan salam kepada siswa, lalu menyapa dan membentuk raport dengan peserta didik, lalu mengucapkan terima kasih atau kesediaan mengikuti bimbingan kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok memberikan salam kepada siswa, menyapa, selanjutnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan mengikuti bimbingan kelompok. Dilanjut dengan perkenalan atau rangkaian nama. Selanjutnya ada tahap peralihan. Yang pertama menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Yang kedua, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk mengikuti tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Nah, yang keempat ini memberi contoh topik bahasan yang akan dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Nah, yang kelima, pemimpin kelompok mencoba mengeksplorasi tentang pemahaman awal kelompok tentang kenakalan remaja. Nah, untuk tahap kegiatannya itu yang pertama, pemimpin kelompok mengemukakan judul topik pembahasan yang telah disiapkan. Yang kedua itu menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Yang ketiga itu melakukan pembahasan yang mendalam tentang pengertian kenakalan remaja. Nah, untuk langkah yang keempat ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk, akibat, dan cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, untuk langkah kelima ini, melakukan selingan atau ice breaking. Yang keenam ini, menegaskan komitmen para anggota kelompok. Yang ketujuh ini meminta perwakilan anggota untuk menyampaikan kesan dan pesan. Selanjutnya ada tahap pengakhiran atau tahap, yang terakhir. Yang pertama itu menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera berakhir. Yang kedua itu anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesan, menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Yang ketiga itu pembahasan kegiatan lanjutan. Yang keempat mengucapkan salam atau ucapan terima kasih. Yang kelima berdoa. Yang keenam perpisahan ditutup dengan salam.
Nah, untuk selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi proses. Di evaluasi proses ini dilakukan oleh guru BK. Lalu evaluasi proses yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Di evaluasi hasil ini peserta didik, mengisi evaluasi hasil dari kegiatan, setelah kegiatan pemberian layanan selesai. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini, dilakukan setelah melaksanakan evaluasi kegiatan bimbingan kelompok. Lalu setelah itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru BK yang bersangkutan. Selanjutnya ada lampiran-lampiran uraian materi, ice breaking, lembar evaluasi hasil, lembar kerja, dan lain sebagainya. Ini untuk contoh uraian materinya, ada pengertian kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja, lalu ada faktor kenakalan remaja, lalu ada lagi bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Ini contoh lembar evaluasi prosesnya. Ini lembar evaluasi hasil, lembar kerja serta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.